Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan berselancar sebentar tentang kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kehidupan mereka bersama Rasulullah SAW. Hari ini saya akan mengisahkan tentang kisah Bilal bin Rabah. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa menemani Rasulullah SAW, dan Bilal ini adalah qadim dan juga seorang muadzin. Ceritanya ini berkaitan dengan Bilal radhiyallahu anhu ini berhutang kepada seorang Yahudi, yaitu untuk Rasulullah SAW. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana biaya pengeluaran Rasulullah? Nah, jadi seseorang bertanya kepada Bilal, bagaimanakah biaya pengeluaran Rasulullah? Maka Bilal menjawab, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu. Sayalah yang mengurus keuangannya. Apabila datang seorang Islam yang sedang kelaparan, maka beliau menyuruh saya melayani orang itu. Saya meminjam dari siapa saja untuk memberi orang itu makan. Hal seperti ini terjadi terus-menerus. Suatu ketika aku bertemu dengan seorang musyrik. Dia berkata, saya mempunyai banyak harta benda. Maka janganlah kamu minjam dari siapapun. Apabila kamu mempunyai keperluan, berhutanglah kepada saya. Maka Bilal pun menjawab, apalagi yang lebih baik dari hal ini? Maka aku pun mulai mengambil hutang dari dia. Apabila datang perintah dari Rasulullah SAW, maka aku datang dengan membawa pinjaman dari orang itu dan memberikannya kepada orang yang beliau kehendaki. Suatu ketika setelah berwudu, saya bangun untuk mengumandangkan azan. Orang musyrik itu datang bersama beberapa orang lainnya dan berkata, hai Habsyi. Maka saya pun memalingkan wajah ke arahnya. Tiba-tiba dia mencaci maki dan mengeluarkan kata kotor dari mulutnya. Sambil berkata, tinggal berapa hari lagi habisnya bulan ini? Saya menjawab, bulan ini sudah hampir habis. Dia berkata, tinggal 4 hari lagi. Apabila engkau belum melunasi seluruh pinjaman kepadaku hingga akhir bulan ini, maka aku akan menjadikan kamu sebagai hamba saya dan kamu harus menggembalakan kambing seperti dahulu. Setelah berkata demikian, dia pergi meninggalkan saya. Sesuatu yang saya takutkan telah terjadi. Saya merasa sangat bingung dan gelisah. Setelah sholat Isya, ketika Rasulullah SAW sedang duduk seorang diri, saya mendekatinya, lalu menceritakan peristiwa tadi. Saya berkata, ya Rasulullah, engkau tidak mempunyai persediaan apapun untuk membayar utang itu saat ini. Dan saya juga tidak mempunyai apa-apa. Saya merasa orang itu akan menghinakan saya lagi. Oleh karena itu, apabila diizinkan, saya akan bersembunyi sambil menyiapkan sesuatu untuk membayar hutang. Apabila datang kepada engkau sesuatu dari mana saja, maka aku akan datang. Setelah berkata demikian, saya segera pulang ke rumah. Saya mempersiapkan pedang, perisai, sepatu, dan semua barang-barang untuk di perjalanan. Dan saya menunggu sampai datangnya waktu subuh. Ketika menjelang waktu subuh, saya pun pergi tanpa tujuan. Tetapi menjelang kepergian saya itu, seorang utusan Nabi SAW datang berlari sambil berkata, cepatlah, datang menemui Nabi. Saya pun segera datang menemui Nabi SAW dan melihat 4 unta beserta muatannya sedang duduk. Beliau bersabda, dengarkanlah kabar gembira ini, wahai Bilal. Allah telah menyiapkan sesuatu untuk melunasi hutang-hutangmu. Ambillah unta-unta ini beserta muatannya. Barang-barang ini telah dikirim kemari sebagai hadiah untukku oleh ketua kaum Fidah. Saya mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian dengan gembira membawa semua barang itu dan kembali lagi setelah melunasi seluruh hutang-hutangku. Sedangkan Rasulullah SAW sedang menunggu di dalam masjid.
Sampai di sana aku berkata, "Ya Rasulullah, aku bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan kita dari seluruh hutang-hutang, dan tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari hutang-hutang itu." Nabi SAW bertanya, "Apakah ada barang-barang yang masih tersisa?" "Ya, masih ada sedikit barang yang tersisa," jawab Bilal radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Bagikanlah barang-barang itu sampai habis, sehingga aku menjadi tenang. Saya tidak akan pulang ke rumah sebelum barang-barang itu dibagikan semua." Saya pun pergi untuk membagikan barang-barang yang masih tersisa kepada fakir miskin. Setelah sholat Isya, Nabi SAW bertanya, "Masihkah ada barang yang tersisa?" Saya berkata, "Masih, karena belum ada orang yang memerlukannya." Maka Nabi SAW kembali tidur di masjid. Keesokan harinya, setelah Isya, beliau bertanya lagi, "Apakah masih ada barang yang tertinggal?" Saya menjawab, "Tidak ada sisa. Allah telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah saya habiskan." Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu barulah beliau pulang ke rumah menemui istri-istri beliau. Nabi SAW tidak suka menghadapi maut selama masih ada harta kekayaan di tangannya. Juga banyak para waliullah yang tidak menginginkan harta benda tersisa sedikit pun di tangan mereka. Jika para waliullah saja memiliki keinginan seperti itu, bagaimana dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpin para anbiya, pemimpin para waliullah? Beliau ingin agar hidupnya terbebas dari harta kekayaan dunia. Saya mendengar dari orang yang dapat dipercaya bahwa kebiasaan Maulana Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih, apabila lembaran-lembaran uang terkumpul, maka beliau membagi-bagikannya. Beberapa saat sebelum meninggal, baju yang sedang dipakai dan yang lainnya beliau berikan kepada pelayan khususnya Maulana Abdul Qadir rahmatullah alaih. Dan beliau berkata, "Saya akan senantiasa memakai baju ini. Saya melihat ayahku Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih, apabila setelah maghrib masih mempunyai uang rupiah, maka dia berikan kepada siapa saja yang meminjamnya. Beribu-ribu rupiah orang meminjam darinya. Apabila ada orang yang ingin membayar, maka beliau berusaha senantiasa menjawab, 'Pada malam hari ini saya tidak menyimpan uang. Apabila ada, maka akan saya membayar hutang untuk kalian.'" Hadirin rahimakumullah, inilah keadaan daripada sahabat radhiyallahu anhum yang telah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mereka untuk kepentingan dunia tidak sampai menumpuk-numpuk harta mereka, karena mereka yakin bahwa sesungguhnya rezeki ini sudah di tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak tinggal menjalankan saja. Namun pada hari ini umat Islam sangat jauh daripada perkara-perkara ini. Justru semakin menumpuk harta, bahkan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengambil hak-hak orang. Mereka mencuri, korupsi, bahkan menganiaya daripada orang yang miskin untuk menambah kekayaan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berusaha menunaikan hak dan kewajiban dalam keluarga, dan saudara-saudara yang miskin dapat kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kehidupan kita. Akhir kata, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.